Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat virtual dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dengan saya Mazaya dalam acara Syiar Ramadan, Dialog Interaktif Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan seorang dosen yang cantik luar biasa. Beliau adalah Ibu Isnatin Ulfa MHI. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Mbak Azza. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat? Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Iya. Bu Isna ini adalah Kepala Pusat Studi Gender dan Anak dan beliau juga mengajar sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Selain itu, beliau juga aktif di berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya, maka sangat relate sekali dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya Bu ya, tentang gender ini ya Bu ya. Iya, kita akan bahas tentang kesetaraan gender di dalam beribadah. Sangat menarik sekali ya temanya, dan pada kesempatan kali ini saya persilahkan kepada Ibu Isna untuk memaparkan apa sih dan bagaimana sih kesetaraan gender dalam ibadah. Baik, monggo. Oke, terima kasih Mbak Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat virtual? Semoga tetap semangat dalam menjalani ibadah meskipun kita masih dalam kondisi pandemi. Saya kira tidak akan mengurangi semangat kita untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, terutama mengisi Ramadan dengan beribadah. Maka dalam konteks ibadah di bulan Ramadan ini saya kira penting ya untuk kita membahas isu tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam beribadah. Sangat jarang dibahas. Sangat jarang dibahas. Terutama sering ya kita mendengar keluhan gitu ya dari perempuan terutama dan masyarakat umum. Ramadan ini kan bulan ibadah gitu. Betul. Dikatakan bulan ibadah karena memang pada bulan Ramadan ini seluruh aktivitas ibadah dan seluruh aktivitas yang bernilai kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Lah, isu ini menjadi menarik karena bagi sebagian perempuan merasa bagaimana dengan saya yang mengalami halangan dalam beribadah gitu ya. Betul sekali. Misalkan menstruasi, lalu ada yang sedang hamil, kemudian ada yang harus menyusui sehingga dia tidak bisa berpuasa dan halangan-halangan lainnya gitu. Nah, dalam konteks inilah saya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak hanya sekitar sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya umroh, tidak hanya membaca Al-Quran gitu ya. Ibadah itu kalau dalam hukum Islam seringkali ulama membedakannya menjadi dua. Ada kalanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang aturan dan tata cara pelaksanaannya sudah sangat detail diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya ya sholat, puasa tadi, toharo, umroh itu ya. Sedangkan ibadah yang tidak diatur secara jelas itu oleh para ulama diistilahkan dengan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang aturan-aturannya tidak dijelaskan secara spesifik, hanya garis besarnya, sementara umat Islam dipersilahkan untuk mengembangkannya sendiri. Maka dalam konteks bagaimana ketika perempuan tidak bisa menjalankan ibadah secara maksimal karena halangan-halangan tadi, di posisi ibadah ghairu mahdoh gitu, sebetulnya perempuan bisa mengambil peran yang sangat besar gitu ya untuk tetap bisa menjalankan ibadah meskipun dia dalam kondisi berhalangan itu tadi. Kenapa saya anggap penting untuk memberi support ya kepada para perempuan agar tidak berkecil hati gitu ya, meskipun mereka sedang menyusui, meskipun punya anak kecil di rumah, kadang-kadang mereka sangat ingin gitu ya pergi ke masjid. Iri dengan tetangganya yang sangat heroik gitu ya dalam Ramadan ini, karena masa-masa yang sangat ditunggu ya Ramadan ini. Kita selalu merindukan keramaian Ramadan, sehingga ketika tetangga-tetangga rame-rame berangkat ke masjid, lalu pengalaman saya juga masih punya anak kecil, nanti kalau diajak ke masjid itu ngerameni, kadang-kadang malah bikin najis karena ngompol, meskipun kadang-kadang dikasih diapers kan juga tembus gitu ya. Saya lebih mengalah sudah di rumah saja, lebih meski aman. Galau ya Bu, meski galau gitu ya. Lah di posisi ini sebetulnya kita harus memberi support kepada para perempuan itu bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak hanya sholat, baca Al-Quran, puasa, umroh, dan ibadah-ibadah mahdoh yang sebetulnya itu wilayahnya sangat sedikit sebetulnya.
mari kita gunakan kesempatan untuk menyamakan gitu ya, kesempatan kita beribadah dengan laki-laki di wilayah yang ghairu mahdoh. Jadi merawat anak di rumah tadi yang masih kecil, contohnya itu contohnya itu juga ibadah gitu ya. Kemudian bagi saya yang sekarang sedang berjuang menyelesaikan disertasi saya gitu ya, itu malah menurut saya jihadnya lebih besar daripada misalkan suami yang juga berjuang berdakwah misalkan ya. Jadi ini yang harus selalu diingatkan terus-menerus kepada masyarakat agar tidak menganggap bahwa karena dia berangkat ke masjid untuk beribadah, sementara yang tidak di masjid lalu dianggap tidak beribadah. Padahal di rumah kesempatan untuk beribadah juga jauh lebih besar gitu ya. Sambil ibunya misalkan sholat tarawih di rumah, sambil ngomong gitu. Iya betul. Double malah gitu. Double ya, malah ya, double gitu ya. Nah, itu yang saya ingin terus support kepada para perempuan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam beribadah. Itu tadi contoh ya, itu tadi contoh-contoh banyak sekali yang bisa perempuan kembangkan dalam rangka meraih kesempatan beribadah sebanyak-banyaknya. Tentu ini memiliki landasan dari Al-Quran maupun hadis ya tentang kesempatan beribadah itu. Misalkan kita temukan di dalam Ad-Dariyat ayat ke-56, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini sangat populer ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah gitu. Kalau ibadah itu tadi hanya dimaknai sholat, baca Al-Quran, puasa, kan tidak mungkin 24 jam kita hanya melakukan aktivitas itu, padahal hidup kita kan hanya untuk beribadah. Tentu sebagai manusia dengan karakter kemanusiaannya, kita juga butuh makan, kita juga butuh bekerja, kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Lah bersosialisasi dengan masyarakat itu juga ibadah. Gitu ya. Makan pun ibadah kalau begitu, bekerja juga ibadah. Karena tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pagi sampai malam itu semuanya ibadah. Bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah semuanya. Tergantung niat gitu ya. Kalau begitu semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Lah kalau begitu supaya bernilai ibadah harus niat. Bekerja pun harus diniati sebagai ibadah. Masak di rumah juga sebagai ibadah. Bahkan bahkan juga tidur gitu ya. Juga tidur. Begini kalau tidur daripada di luar kemudian kita melihat kemaksiatan misalkan tidur pun bisa bernilai ibadah. Nah gitu ya. Jadi dalam dalam Al-Quran pun sudah mendapat dukungan gitu ya, bahwa yang namanya ibadah itu tidak monopoli jenis kelamin tertentu. Dalam ayat tadi kan instan gitu. Ins itu kan tidak jenis kelamin tertentu, bisa laki-laki, bisa perempuan. Dari pagi sampai tidur lagi semuanya harus dalam konteks ibadah gitu ya. Tentu harus diniatkan ibadah. Kalau kita berangkat kerja ya niatnya adalah ibadah. Kita masak di rumah juga ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya tadi puasa, makan, sholat itu aja gitu. Dan nih Bu, kalau saya itu pernah mendengar ada sebuah hadis yang agak mendiskreditkan perempuan mungkin ya. Jadi kita itu perempuan itu dianggap pendek akal, kemudian agamanya itu kurang. Nah, kesetaraan dalam ibadah antara laki-laki sama perempuan itu bagaimana? Ini perempuan-perempuan perlu dikuatkan ini. Iya, betul nggih. Ya, seringkali memang kita menemukan ayat atau hadis yang itu kalau kita pahami secara sederhana, kita pahami secara tekstual dan literal, memang cenderung memenangkan atau meninggikan salah satu jenis kelamin gitu ya. Maka harus ada upaya gitu ya untuk menjelaskan bahwa ayat ataupun hadis itu selalu turun dalam kondisi dan konteks yang itu ketika diimplementasikan pada hari ini barangkali bisa jadi penerapannya jauh berbeda dengan pada zaman Nabi gitu ya. Dan penafsiran para ulama pun sangat beragam ya. Seperti yang Mbak Azza sebutkan tadi, itu kan ada hadis yang itu sahih ya, itu secara sanadnya memang sahih karena kita temukan dalam Sahih Bukhari maupun di kitab Muslim, An-Nisa'u, perempuan itu kurang akal dan agamanya, yaitu hadisnya sangat panjang. Itu ada di kitab Bukhari dan Muslim yang secara sanad memang sahih. Tetapi matannya gitu ya, matannya kan perlu kita gali kandungannya apa maksudnya itu gitu ya. Untuk yang kekurangan akal, sebetulnya hadis ini itu kan merespon terhadap ayat tentang kesaksian ya, kesaksian perempuan itu, wastashidu syahidaini itu, tentang bermuamalah pada zaman Nabi.
dalam bermuamalah pun juga diharuskan adanya saksi agar tidak ada yang buan prestasi gitu ya. Saksinya kalau laki-laki 1, tapi kalau perempuan harus 2 gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan bagaimana mengkontekstualkan ayat ini, ayat tentang saksi dalam muamalah itu dalam kondisi hari ini. Banyak sekali yang menyebutkan bahwa kenapa perempuan harus 2? Salah satunya karena pada zaman itu memang perempuan belum punya banyak pengalaman ya untuk bertransaksi muamalah, karena mereka lebih banyak di kegiatan domestik. Kalau kemudian mereka terpaksa harus bersaksi dalam konteks muamalah, kesaksian mereka menjadi diragukan gitu. Masa orang yang nggak pernah keluar rumah tiba-tiba bersaksi gitu? Masa orang yang tidak punya pengalaman publik terus bersaksi gitu? Sehingga Al-Quran memfasilitasi, bolehlah bersaksi tapi 2 gitu. Lah untuk konteks hari ini saya kira bahkan lebih banyak perempuan yang lebih punya pengalaman sudah gitu ya. Banyak yang keluar rumah. Ya, makanya tadi tafsir terhadap ayat itu kan menjadi sangat beragam gitu. Itu ada yang mengatakan konteksnya hari itu memang begitu, tapi kalau hari ini bahkan perempuan lebih berdaya gitu daripada laki-laki, sehingga mengatakan 2 dengan makna yang literal menjadi tidak relevan dengan kondisi hari ini. Itu tentang akal ya gitu. Tapi kalau tentang agama, memang ada hadisnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekurangan agama di sini adalah karena perempuan ketika haid atau nifas kan memang tidak bisa menjalankan puasa, tidak bisa menjalankan sholat, umroh, tawaf itu ya, yang membutuhkan harus toharoh ya betul. Sehingga itu dianggap kurang agamanya. Kalau itu kita pahami, sebetulnya itu bukan nilai negatif ya, itu malah sebetulnya anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan atas kodrat keperempuanan kita dalam kondisi tertentu yang Allah sudah mentakdirkan kita harus nifas dan haid gitu ya. Allah malah memberikan dispensasi gitu ya. Jadi itu bukan nilai negatif sebetulnya. Seandainya pun itu dianggap negatif, maka kita punya kesempatan ya pada saat kita tidak bisa tidak bisa sholat, tidak bisa wiridan, tidak bisa baca Al-Quran, masih banyak kok ibadah lain yang bisa kita kerjakan yang gitu ya, yang Rumah itu tadi, sehingga kekurangannya kan bisa menjadi tertutupi sebetulnya. Nah, makanya kita membutuhkan bagaimana penafsiran atau pemahaman terhadap hadis atau ayat yang nampaknya sangat misoginis gitu ya, itu dengan semangat keadilan gitu ya, agar semangat Allah tadi dalam menciptakan manusia bahwa kita semuanya adalah harus beribadah itu tidak miss ketika penerapannya di lapangan hari ini. Saya kira itu Mbak Zah ya. Luar biasa sekali penjelasan dari Bu Isna tentang kesetaraan gender dalam ibadah ini, dan tentunya masih banyak sekali sebenarnya yang ada di benak saya Bu yang ingin saya tanyakan, tetapi karena keterbatasan yang kita miliki ya Bu, mungkin sahabat virtual semua juga banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan, yang ingin digali dari beliau, maka tentu satu-satunya jalan adalah bertemu, dan kita bisa bertemu dengan bergabung di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Jadi untuk seluruh sahabat virtual semua yang ingin melanjutkan studi baik S1 maupun S2 bisa mendaftarkan diri di IAIN Ponorogo, dan seluruh informasinya bisa diakses di pmb.iainponorogo.ac.id. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih banyak Bu Isna atas ilmu pada kesempatan kali ini. Baik sahabat, demikian tadi Syiar Ramadan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Syiar Ramadan, dialog interaktif Hikmah Ramadan yang ditayangkan setiap hari di YouTube IAIN Ponorogo. Saya Mazaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat virtual yang telah menyempatkan diri menyaksikan acara ini, dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.